Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Warsetijana dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil tugas 2 tentang pendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dan juga penghambat persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jadi, faktor pendorong dan persatuan dan kesatuan di masyarakat itu yang pertama ada Pancasila. Pancasila dapat menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan di masyarakat dimanapun tempat tinggalnya di Indonesia. Jadi Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beragam. Jadi kan masyarakat Indonesia itu beragam, baik dari etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Dan keberagaman itu, seperti agama dan etnis ataupun budaya, itu suka ada pedoman-pedoman yang diambil. Nah, dari perbedaan tersebut, Pancasila dapat diambil sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila bisa menjadi salah satu kesamaan di antara banyaknya perbedaan yang di Indonesia. Lalu, solusinya adalah melaksanakan seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tahu, tapi menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya nilai persatuan Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda suku, budaya, agama, atau bahkan paham, kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia. Kita harus bersatu sebagai sesama bangsa Indonesia. Untuk bisa memahami dan meresapi nilai-nilai Pancasila ini, maka kita juga harus mengetahui ilmunya. Jadi kita itu bakal paham dan yakin banget dengan Pancasila itu, dan itu harus tahu ilmunya. Nah, untuk tahu ilmunya tersebut, kita dapat mendapatkannya di pendidikan. Jadi yang dapat kita pelajari dalam pendidikan keluarga negaraan. Lalu yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, di tengah keberagaman dan perbedaan masyarakat Indonesia, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Solusinya, nilai dari semboyan ini harus senantiasa dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berpikir bahwa kita semua adalah bangsa Indonesia yang satu, dan maka tidak akan ada perpecahan yang mengatasnamakan suku, agama, etnis, dan lain-lain. Tidak akan ada pula kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak atau peraturan dari kelompoknya untuk dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena sudah sadar bahwa bangsa Indonesia ini berbeda, dan yang mempersatukan kita itu adalah negara Indonesianya. Jadi kalau kita sudah meyakini, sudah menganggap Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan dan sebagai pedoman dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada suatu kelompok yang memaksakan peraturan mereka untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa dapat mempersatukan NKRI. Nah, dengan ikrar ini, segala perbedaan seperti perbedaan bahasa daerah dapat diatasi dengan memakai bahasa persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa daerah di Indonesia itu banyak sekali. Nah, dengan adanya bahasa persatuan Indonesia itu, kita merasa menjadi satu. Dengan ikrar ini pula kita dapat memahami bahwa jika ada suatu masalah atau ancaman di daerah lain di Indonesia, maka itu juga merupakan masalah kita. Karena ada nilai satu tanah air Indonesia, dan satu bangsa Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya seperti yang sebelumnya, senantiasa meyakini dan melaksanakan nilai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lalu yang keempat ada semangat kebersamaan. Kebersamaan merupakan salah satu faktor pendorong yang kuat demi mencapai sebuah kesatuan dan persatuan. Jadi kebersamaan itu merupakan dasarnya gitu.
Kalau ada kebersamaan, maka ada persatuan dan kesatuan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, semangat kebersamaan dapat diwujudkan dengan melakukan gotong royong salah satunya. Masyarakat di sekitar tempat tinggal saya masih melakukan gotong royong seperti bersama-sama membersihkan masjid, ataupun kalau ada acara-acara tetangga suka dibantu gitu. Oke, sekarang maju ke penghambat persatuan dan kesatuan masyarakat. Jadi berdasarkan apa yang saya amati di sekitar lingkungan saya, yang pertama itu ada sifat terlalu ikut campur terhadap masalah atau urusan orang lain. Nah, sifat ini itu sering didapati di lingkungan sekitar saya. Mereka terlalu peduli sama masalah orang lain, atau bahkan masalah yang bersifat pribadi, atau masalah yang memang ditutupi dan tidak mau diketahui orang lain. Tapi somehow ada orang yang bisa tahu masalah tersebut gitu, dan pada akhirnya disebarin masalah tersebut, dan itu akan menjadi masalah baru. Nah, kalau misalnya masalah tersebut merupakan aib bagi seseorang yang punya masalah tersebut, kalau misalnya ketahuan sedang menyebarkan masalah tersebut, itu akan menjadi suatu masalah baru, dan itu akan menjadi jadi si yang punya masalah sama yang menyebarin itu bakal kesuka satu sama lain, dan dari sana terjadilah perpecahan. Solusinya bagaimana? Solusinya ya berasal dari diri sendiri. Jadi kita harus memperbanyak wawasan. Jadi kalau kita udah berbanyak wawasan, pola pikir juga akan terbentuk dengan baik. Dan jika kita tak tahu banyak wawasan ini, maka kita akan berpikir untuk apa sih kita mengurusi masalah orang lain. Tetapi masalah itu nggak bisa kita campuri atau nggak bisa kita bantu. Jadi terkadang sifat tak acuh itu bersifat baik ya, mempunyai sisi positif yang harus kita lakukan secara kontekstual. Lalu yang kedua ada sifat kekanak-kanakan dalam dunia maya atau sosial media. Jadi sifat seperti ini sering kita temui di sosial media, entah mempeributkan skandal, mencaci orang, sampai pertikaian antar penggemar atau fandom. Seharusnya hal seperti ini gak terjadi. Hanya karena hal yang bisa dibilang sepele ini, kayak perbedaan selera dalam sesuatu gitu, itu bisa menjadi salah satu faktor dari pecahnya persatuan dan kesatuan. Apalagi mencaci ini dilakukan oleh sesama orang Indonesia, sehingga suka muncul itu kata-kata orang Indonesia mah tidak pernah bisa menghargai orang lain gitu. Padahal perkataan tersebut dikatakan oleh orang Indonesia ke orang Indonesia lain. Lalu gimana solusinya? Solusinya itu lebih bijak lagi dalam bersosial media. Tetap kalau yang seperti ini kita harus balik lagi ke diri sendiri. Kita harus introspeksi diri sendiri dan berasal dari diri sendiri. Jadi kita itu salah satunya harus kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dijelaskan tadi. Meskipun berbeda paham mengenai sesuatu, apalagi itu merupakan hal yang sepele, kita harus ingat bahwa kita adalah satu bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah seperti budaya bersosialisasi, bergotong royong, dan menjalankan nilai luhur agama makin luntur seiring globalisasi masuk dengan cepat melalui internet. Nah, dengan melemahnya nilai budaya bangsa ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat dari kesatuan dan persatuan masyarakat. Misalnya nilai bersosialisasi itu berarti terjadi kerenggangan antara satu sama lain. Nah, gimana solusinya? Solusinya jangan hanya melihat negara-negara maju dari sisi positifnya saja,
Karena ya sikap-sikap individual seperti ini biasanya ditiru dari budaya-budaya negara lain. Jadi balik lagi, solusinya adalah jangan hanya melihat negara-negara maju dari sisi positifnya saja sehingga kita mengikuti budaya mereka, tetapi budaya mereka sangat kurang jika dibandingkan dengan budaya kita. Mereka cenderung nggak peduli dengan sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh bantuan, mereka nggak ditanggap gitu, diacuhin aja. Tapi kalau ada seseorang yang membutuhkan bantuan, itu pasti ditolong. Jadi kita harus bangga dengan budaya seperti ini dan senantiasa melestarikannya sebagai ciri khas negara kita. Lalu yang terakhir, ada ketidakmengertian mengenai kebutuhan satu sama lain. Tak jarang di lingkungan tempat tinggal saya ada orang yang mengganggu aktivitas orang lain, seperti memutar lagu terlalu keras di malam hari, padahal tahu bahwa malam hari itu adalah waktu di mana orang beristirahat. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah mau mengerti situasi dan kondisi dan menghargai kebutuhan orang lain. Jadi intinya solusinya itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita introspeksi diri sendiri dan tahu di mana kesalahan kita dan mau memperbaikinya, itu akan menjadi solusi yang sangat baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.